Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk berpraktek pada pagi ini. Perkenalkan, nama saya Susiawati. Saya di sini selaku kepala ruangan di ruang aktivitas. Baik, sebelum diskusi kita mulai, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita selesai. Jadi kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi di ruangan ini kita memerlukan perawat yang profesional dan juga berintelektual. Saya yakin kalian juga pasti sudah profesional dan juga berintelektual. Kemudian di ruangan aku ini juga membutuhkan perawat, yaitu terdiri dari ketua tim, perawat primer dan perawat asisten. Nah, itu nanti akan dibagi di setiap sesinya. Kemudian di sini saya akan menunjuk ke ketua tim terlebih dahulu, yaitu Mbak Sabila. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan teman-teman semua, saya Sakira. Di sini saya yang akan menjadi ketua tim dan sekaligus jadi penanggung jawab pada ruangan akut ini. Baik, selanjutnya pembagian perawat beserta pasiennya akan diberikan langsung oleh Mbak Sabila dan dibantu saja. Baik teman-teman, di sini di ruang akut ini dibagi menjadi 3 ruangan, yaitu ada ruang RBD, RPK, dan halusinasi. Nah, di RBD itu ada satu pasien atas nama Ade Caca. Beliau merupakan pelajar dan kerja di RBD karena merasa tertekan. Lalu di ruang RPK ini ada Ibu Ayu. Nah, Ibu Ayu ini dia dikarenakan tidak pernah dikasih nafkah oleh suaminya. Lalu di ruang ketiga ada halusinasi. Di situ ada pasien atas nama Ibu Rifa. Nah, Ibu Rifa ini mengalami halusinasi karena ditinggalkan oleh suaminya. Nah, mungkin langsung saja ke bagian perawatnya ya. Di ruang RBD saya bagi untuk perawat Renita menjaga si pagi, lalu Mbak Akda menjaga si siang, dan Mbak Siva menjaga si malam ya. Lalu di RPK ini saya bagi kepada Mbak Salwa menjadi si pagi, Mbak Savana menjadi si siang, dan Mbak Dina menjadi si malam ya. Dan yang terakhir di ruang halusinasi, untuk si pagi dipegang oleh Mbak Selera, si siang dipegang oleh Mbak Revina, dan yang si malam dipegang oleh Mas Viva. Terima kasih Mbak Sabila sudah membagikan pasien beserta perawatnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nanti akan ada hal dari Mbak Sabila untuk kunjungan beserta saya ya. Mbak Sabila. Baik, kita tutup diskusi kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita ke ruangan RBD ya. Selamat pagi Ade Caca. Gimana keadaannya hari ini? Saya merasa tertekan. Nah, ini merupakan pasien RBD. Nah, dia namanya Caca. Ade Caca. Halo Adik Caca, perkenalkan saya perawat Renita. Ade Caca nanti dibantu sama perawat Renita dan juga perawat Akda ya. Kita lanjut ke ruangan RPK ya. Selamat pagi Bu Ayu. Ini pasien RPK. RPK Kalau salah ya. Iya, boleh. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Perawat Salwa yang akan menjaga Ibu di pagi hari ini. Ibu Ayu nanti dibantu sama perawat Salwa ya, terus dibantu juga sama perawat Savana dan perawat Surya. Oke, kita lanjut ke ruang halusinasi. Main nggak sama aku nanti? Mainnya sama aku ya. Oke, ini ruangan terakhir ya. Itu ruangan halusinasi. Selamat pagi Bu Rifa. Pagi suster. Ya, nah ini Ibu Sela ya yang akan ruangan apa ya
Riva nanti dibantu oleh perawat Sela, perawat Rival dan perawat Revina ya. Oke. Ya. Misi, selamat pagi Ibu. Suster. Iya. Suster, aku pusing, aku denger suara. Suara apa Ibu? Iya, aku nggak tahu itu suara, ada suara laki-laki ngajakin aku pulang. Kayak suara suami aku, Ibu suster. bisa jelasin suaranya seperti apa? Suaranya kayak suara laki-laki, aku pusing banget dengernya. Suaranya kayak gimana Ibu? Dia ngomong apa? Ayo pulang kayak gitu. Pulang. Aku udah ajakin terus pulang terus, aku pusing suster. Itu suaranya apakah sudah sering Ibu? Iya suster, aku suka denger suaranya. Tuh ulang lagi tuh. Lagi suster suaranya. Baik, jadi Ibu sini saya ingin melakukan terapi menghardik ya, agar nanti Ibu tidak ada suara-suara seperti itu lagi. Mau suster, itu nanti bisa hilangkan suaranya. Iya, bisa hilang, nanti jadinya Ibu udah nggak dengar suara-suara itu lagi. Mungkin masih mendengar tapi sudah berkurang, tidak seperti sekarang yang masih sering. Iya, suster. Ya, Ibu mau? Oke, suster. baik, kita coba ya. Jadi pertama caranya Ibu tutup mata. Lalu tangannya di telinga, dua-duanya begini, seperti itu benar. Lalu menggelengkan kepala dengan bilang tidak. Bisa Ibu ulangi? Tidak. Saya tidak mendengar. Saya tidak dengar. Saya tidak dengar. Sekali lagi. Saya tidak dengar. Tidak dengar. Ya, saya tidak dengar. Ya, seperti itu ya Ibu ya. Lalu kalau misalkan Ibu sudah mendengar suara-suara seperti itu lagi, jadi Ibu tinggal melakukan yang tadi saya bilang, itu namanya teknik menghardik dengan menutup mata lalu menutup telinga ya. Oke suster. Sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara di dalam hati, cuma lebih efektifnya itu bisa diucapkan ya. Jadi sudah mengerti? Nanti suster, kita tulis saya sudah melakukan tindakan menghardik. Bagaimana perasaan Ibu? Lebih tenang suster, jadi saya bisa menghalau suara-suara yang Suaranya ada. sudah tidak begitu terdengar ya. Suster. Oke, baik. Kita masukkan ke buku ini ya, ke buku ETL yaitu rencana tindak lanjut. Kita tulis nanti di sini bisa tulis nama Ibu, tanggalnya, terus tindakan apa yang tadi saya lakukan, lalu di sini ada jamnya ya. Iya, Nah, suster. kita kan sudah melakukan tindakan menghardik ya. Di sini kita bisa tulis menghardik. Lalu nanti buku ini bisa dikasih ke perawat siang ya. Nah, nanti perawat siang juga akan melakukan berbincang-bincang dengan perawat namanya perawat Revina. Nanti bisa cerita, bisa curhat seperti itu ya. Bukunya bisa Ibu simpan. Nanti kalau misalkan ada perawat Revina bisa dikasih ya. Ya suster. Sudah. Makasih, Kalau suster. gitu saya pamit dulu ya. Terima kasih. Suster. Assalamualaikum. Suster. Pagi deh. Gimana sekarang kabarnya? Saya nggak enak, saya begini aja. Saya perawat wanita yang bertugas di pagi hari ini. Terus pada pagi hari ini. Nah, kalau boleh tahu sebutkan namanya? Ya, di sini saya bertujuan untuk bincang-bincang. Apakah ada Beda cuaca. Boleh, ntar aja ya suster. Kira-kira Caca maunya berapa menit? 10 menit boleh? Boleh. 10 menit. Setelah itu jajan, kita mau bincang ya. Tempatnya itu di mana di Caca? Di sini aja. Di sini aja ya. Nah, Ade, bagaimana perasaan Ade saat ini? Saya merasa tertekan sus, karena saya belajar. Apakah ada kehilangan kepercayaan? Oke, baik. Apakah Ade merasa tak berharga atau bahkan lebih rendah daripada orang lain? Ya, Apakah Ade sering mengalami kesulitan konsentrasi atau kurang fokus? ya, sering. Sering ya.
sering mengalami konsentrasi pada saat apa? Pada saat apa? Pada saat belajar, pada saat melakukan kerjaan saya sangat konsentrasi. Apakah ada berminat untuk menyakiti diri sendiri seperti bunuh diri atau menyayat bagian tubuh adik? Ya, saya sering suka mau menyayat-nyayat diri saya. Baiklah, tampaknya ada yang membutuhkan pertolongan segera karena ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Saya perlu memeriksa seluruh isi kamar adik. Ini untuk memastikan tidak ada benda-benda yang membahayakan adik. Apakah boleh? Saya pergi memeriksa kamarnya ya. Adik, saya menemukan karena ini benda sangat berbahaya loh dek. Ya buat adik, saya simpan terlebih dahulu ya katanya ya, boleh? Boleh, saya simpan ya. Nah adik, karena adik tampaknya masih memiliki keinginan yang kuat untuk mengakhiri hidup adik, maka saya tidak akan membiarkan adik sendiri. Kalau keinginan itu muncul, maka untuk mengatasinya adik harus langsung minta bantuan kepada perawat-perawat lainnya. Kepada saya boleh, kepada perawat yang lainnya juga boleh. Nah, di ruangan ini juga keluarga atau teman yang sedang besuk, jika adik juga sendirian, katakan pada perawat kalau keluarga atau teman adik masih ada. Kalau adik membutuhkan sesuatu, boleh panggil ya. Saya percaya adik dapat mengatasi masalah ini sendiri tanpa bantuan perawat. Tadi bisa mengatasi emosional adik atau marah adik, bisa dikontrol ya. Bagaimana perasaan adik sekarang setelah kita bincang-bincang? Baik, adik sekarang kita buat jadwal latihannya ya dek. Berapa kali adik mau latihan berpikir positif? Sehari sekali bu? Sehari sekali ya. Tempatnya mau di mana? Di kamar. Di taman. Mau jamnya jam berapa? Mau pagi, siang, atau sore? Pagi ya, berarti ya. Oke, kalau gitu nanti besok saya akan kesini lagi ya, atau perawat lain yang akan berbincang-bincang lagi pada adik ya. Jadi kalau gitu, kalau ada tidak satu ini membutuhkan sesuatu, kalau misalnya tidak ada yang dibutuhkan, saya izin pamit ya. Nanti kalau misalnya ada boleh panggil perawat lainnya, oke? Jadi saya izin pamit ya. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Salwa. Saya yang berdinas di pagi hari ini. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Biasa dipanggil siapa Ibu? Ayu. Ayu ya Ibu. Ibu Ayu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Masih ada rasa kesal atau marah? Masih. Baik, bagaimana kalau kita berbincang-bincang? Mau di sini atau di mana Ibu? Di sini aja ya Ibu. Baik Ibu, kira-kira waktunya berapa menit ya Ibu? Mau 5 menit atau 10 menit? Terserah. 5 menit aja ya Ibu. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu penyebab Ibu marah itu karena apa ya Ibu? Boleh jelaskan ke saya? Saya lagi ngasih nafas sama suami saya, terus suami saya juga Nggak kerja. Baik Ibu, gimana kalau misalnya saya kasih Ibu untuk meredakan marah Ibu ya Ibu, yaitu dengan tarik nafas. Boleh gitu saya Bu, 1, 2, 3, tarik nafas melalui hidung, tahan selama 3 detik, lalu mengeluarkan lewat mulut. Coba Ibu lakukan sendiri ya Ibu. Tarik nafas lewat hidung, tahan selama 3 detik, lalu mengeluarkan lewat mulut. Baik Ibu.
Ibu boleh melakukan itu selama 3 kali ya Ibu. Jika Ibu ada perasaan marah atau kesal, Ibu boleh melakukan teknik tersebut. Baik Ibu, bagaimana Ibu mengerti? Baik, Ibu sudah selesai, nanti Ibu lakukan saat sendiri ya Ibu, boleh mandiri. Baik, jika Ibu ada pertanyaan, Ibu boleh udah cukup selesai. Baik, jika Ibu ada, boleh panggil saya Ibu. Terima kasih Bu, permisi, selamat pagi. Oh iya, siapa ya? Selamat siang Ibu. Suster, suster kita main bareng ya suster. Aku lagi mau main nih sama teman. Main apa? Main aja yuk, main Ayo yuk. duduk. Yuk suster, ya. Ayo Bu, aku perkenalan dulu ya. Oh boleh suster. Perkenalkan, nama saya Suster Devina nih. Kalau saya boleh tahu, Ibu namanya siapa ya? Aku Riva suster. Oh, Ibu Rifa. Ibu Rifa gimana nih kabarnya siang ini? Aku baik. Kemarin aku masih dengar suara suster. Tapi tadi pagi udah diajarin sama suster Sela. Katanya suruh dihardik aja biar suaranya hilang. Coba aku mau lihat gimana sih Ibu mau cara menghardiknya. Oh tadi suster Sela itu ngajarinnya gini, kalau kita dengar suara-suara, kita merem dulu suster. Habis merem terus kita taruh tangan kita di kuping. Habis itu kita ngomong pergi gitu suster. Habis itu udah deh suaranya hilang suster. Iya. Tapi sekarang gimana nih perasaannya? Atau masih suka dengar-dengar? Enggak, aku udah lebih tenang. Alhamdulillah ya. Iya suster. Nih, aku di sini tujuannya itu mau ngajarin Ibu lagi nih. Gimana sih kalau misalnya nanti suatu saat Ibu dengar suara-suaranya itu lagi? Oh, kayak tadi nggak? Iya. Beda, kita lanjut ke cara kedua. Oh oke. Mau gak kira-kira? Mau, suster, Mau mau. ya. Kalau mau, aku kurang lebih waktunya 10 menit ya. Oke suster. Oke, sekarang kita mulai ke tahap kerjanya ya. Oke suster. Jadi ini tuh cara kedua nih. Jadi cara kedua ini juga manfaatnya sama, supaya kalau misalnya nanti Ibu mendengar suara-suara itu lagi, Ibu bisa menghalangnya atau mengelaknya gitu ya. Jadi cara ini berbeda dengan cara yang pertama. Cara ini tuh namanya berbincang-bincang gitu Oh, ya. gitu, suster. Kayak gini nih kita nih, ini juga termasuk berbincang-bincang. Tapi kalau misalnya nanti susternya nggak ada, terus tiba-tiba Ibu dengar suara-suara lagi, Ibu bisa lakukan cara ini. Ya. Oke, suster. Jadi caranya itu kalau misalnya Ibu mendengar suara-suara lagi, Ibu langsung cari teman sekamarnya atau cari teman siapapun yang terdekat sama Ibu, terus Ibu datengin, terus Ibu bilang, tolong saya mendengar suara-suara itu lagi, tolong berbicara atau ngobrol dengan saya. Seperti itu. Kalau aku ngobrol sama suster bisa? Boleh, Suster, ya? boleh. Nanti kalau Oh, iya, misalnya iya. ada suster atau suster yang lain yang jaga yang lain juga boleh minta tolong suster, tolong bantu saya dengar suara-suara itu lagi. Oke suster. Ya, jadi mau berbicara apa itu juga boleh, bercerita-cerita atau berbincang-bincang ya, seperti itu. Oke suster. Coba boleh tolong diulangi. Kalau aku dengar suara-suara lagi, aku harus panggil, aku samperin teman sekamar aku. Kalau nggak ada, aku samperin suster. Suster, tolong, suara itu datang lagi, suster, tolong. Gitu ya, suster. Ya. Oke, Jadi, suster. besok-besok kalau misalnya nanti Ibu Rifa dengar suaranya lagi, lakukan cara seperti itu ya. Oke, suster. Tadi sama suster yang pertama sudah dikasih ini belum ya? Buku gitu. Oh, ini suster Jadwal. kertasnya ini jadwal ini kata suster suruh kasih lagi sama Iya, suster. jadi kalau misalnya tadi kan sudah diajarin cara pertama ya. Iya. Nah, kalau cara selanjutnya, kalau misalnya cara pertama itu kan diajarin nih, berarti kan itu belum mandiri. Nah, misalnya nanti Ibu Rifa mau belajar lagi, nanti tulisnya di sini M. Oh. Ya, mandiri. Itu cara pertama. Terus cara kedua juga ada diajarin. Ya, cara kedua diajarin. Terus habis itu Ibu Rifa nanti mau belajar lagi mandiri sama tulisnya M juga di cara kedua ya. Oke,
suster. Ini saya bantu tulis ya, Ibu Lisa. Suster. Cara kedua. Oke, ini udah. Nanti kalau misalnya itu tulisnya MM. Ya, oke. Ini aku balikin lagi ya. Oke, aku simpan ya, suster. Ya, nanti kalau misalnya sama perawat lain, boleh suruh tolong diisi ya. Oke, suster. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak, suster, aku mau main sekarang. Ibu tadi ingat ya caranya kalau misalnya mendengar gimana caranya? Aku pertama kita hardik dulu, Ya. terus habis itu kalau udah selesai dihardik, kalau masih dengar masih panggil suster lagi. Iya. Nanti berbincang-bincang sama suster. Bagus. Oke, Bu Rifa. Sekian ya. Oke, Nanti kalau suster. misalnya ada apa-apa boleh ketemu saya di depan. Oke, siap suster. Terima kasih. Dadah suster. Dadah. Selamat pagi, Bu. Baik Ibu, perkenalkan, saya Seperawat Savana, saya master siang hari ini. Ibu gimana, apa kabarnya hari ini, Bu? Baik. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan yang kedua ya Ibu, sesuai jadwal. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Adakah hal yang menyebabkan Bapak Ibu marah? Masih kayak kemarin sih, harus kesel, marah. Apakah latihan nafas dalamnya sudah dilakukan Ibu? Sudah. Sudah. Coba saya lihat jadwal kegiatan hari ini, Bu. Bagus sekali Ibu. Kegiatannya. Bagus sekali Ibu telah melakukan dengan baik. Baik, sekarang kita akan belajar cara mengontrol perasaan marah dengan kegiatan fisik untuk cara yang kedua ya Ibu. Gimana kita berbicara Ibu? Bagaimana kalau di sini saja? Baik Ibu. Baik kalau itu. Bagaimana kalau Ibu maunya berapa lama? Apanya 20 menit? Lamaan, 10 aja. Kalau ada yang menyebabkan Ibu marah dan muncul perasaan kesal, dada berdebar-debar, mata melotot, dan selain nafas dalam, Ibu juga dapat melakukan pukul kasur dan bantal. Oh iya, pertama coba Bapak melakukan tarik nafas dalam. Coba sekarang Ibu boleh melakukan tarik nafas dalam. Baik, bagus ya Ibu. Sekarang mari kita lakukan untuk memukul kasur atau bantal Ibu. Jadi kalau nanti Ibu merasa kesal dan ingin marah, langsung ke kamar dan Ibu langsung mempelampiaskan kemarahan tersebut dengan memukul kasur dan bantal ya Ibu. Nah coba sekarang Ibu bisa lakukan pukul kasur dan bantalnya. Coba Ibu bisa lakukan seperti kalau Ibu sedang marah gitu, Ibu memutuskan dengan memukul kasur dan bantal. Ya seperti itu, bagus sekali Ibu. Baik sekali. Nah tadi kan Ibu sudah melakukan pukul bantal. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukannya? Cukup baik saya. Baik ya. Nah jadi sekarang kita punya dua cara Ibu untuk mengontrol marah. Apa saja coba? Bisa Ibu sebutkan? Tarik nafas sama tadi apa? Pukul bantal. Betul. Jika Ibu dengan tarik nafas dalam belum merasa terkontrol marahnya, Ibu bisa melakukan pukul bantal Ibu. Sekarang kita buat jadwal latihannya ya Ibu. Berapa kali Ibu mau latihannya memukul bantal dan guling? Bagaimana kalau 3 kali sehari? Terserah. Pagi setelah bangun tidur ya Ibu, lalu setelah makan siang dan malam sebelum tidur ya. Baik. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk evaluasi latihan nafas dalam dan memukul bantal guling serta melakukan kegiatan yang ketiga, yaitu mencegah dan mengontrol marah Ibu dengan latihan cara verbal. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Iya. Bagaimana kalau di kamar Ibu saja? Apakah Ibu setuju? Baik. Baik, besok kita latihan cara lain ya untuk mencegah dan mengontrol marahnya. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Selamat istirahat. Selamat siang, Dek. Perkenalkan, saya perawat Putri yang sedang berdinas di siang hari ini dari jam 2 sampai jam 9 malam. Ade namanya siapa? Biasa dipanggil siapa dia? Oke, ya. Bagaimana perasaan Ade hari ini? Oke, masih ditekan ya dia.
Baik, sekarang kita akan mengulangi lagi cara mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri ya dek. Sesuai janji tadi kita akan berbincang-bincang sekitar 20 menit dan tempatnya di sini di ruang tamu. Bagaimana, Ade setuju? Oke, di sini tujuan kita ini untuk agar Ade tahu cara apa saja yang dapat mengendalikan dorongan bunuh diri ya. Oke, baik. Ade kalau merasa tertekan dalam belajar ataupun hidup, Ade langsung mengalihkan semua itu dengan cara berpikir positif ya. Nih contohnya, nanti ikutin saya ya dek. Seperti belajar membuat kita menjadi sukses di masa depan dan dapat membahagiakan diri Ade dan semua keluarga dan orang lain yang Ade sayangi. Oke, sekarang mari kita lakukan lagi cara yang saya sebutkan tadi ya dek. Nah, Belajar membuat saya menjadi menjadi sukses. sukses di masa depan dan dapat membahagiakan diri saya, keluarga, dan orang-orang yang saya sayangi. Oke, pinter, bagus ya dek ya. Iya, Ade nanti bisa lakuin itu sering ya, biar Ade merasa tidak tertekan ya dek ya. Bagaimana perasaan Ade setelah kita lakukan latihan tadi? Sudah merasa lebih baik. Oke, mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari ya dek. Latihan berpikir positif tentang diri, keluarga, dan lingkungan. Mau jam berapa deh besok? Tempatnya mau di mana? Oke, baik, jadi jam 10 di taman ya dek ya. Oke, nanti malam jangan lupa ya dek, ada kegiatan diskusi harapan dan masa depan Ade. Mau jam berapa nanti malam deh? Jam 9 malam. Oke, baik ya. Berarti nanti malam jam 9 malam. Kalau gitu ada yang ditanyakan lagi deh? Ya, kalau tidak ada saya izin permisi dulu ya. Oke, permisi. Halo, selamat malam Ibu. Halo. Gimana Ibu kabarnya sekarang? Udah baik, Udah baik ya? Oh, alhamdulillah. Tadi udah dapat terapi apa aja dari teman perawat saya? Tadi pagi saya masih dengar suara-suara yang ngikutin saya, ganggu saya. Tapi tadi pagi sama suster diajarin cara menghardik. Kalau siangnya saya diajarin cara berbincang-bincang sama suster Revina. Bagus. Oke, jadi sekarang malam ini saya izin untuk melakukan mengulang kegiatan yang tadi Ibu sudah lakukan ya pada yang perawat tadi. Nah, untuk waktunya sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Oke, yaudah Ibu langsung saja kita ke ini aja ya Bu. Tadi konsultasi saja. Ibu tadi kegiatan yang pertama langsung saja apa? Tadi pagi diajarin sama suster Sela untuk cara menghardik apabila saya mendengar suara-suara yang mengganggu saya. Caranya, kata suster Sela, kalau kita dengar suara-suara, kita pejamkan dulu mata kita. Setelah itu kita taruh tangan kita, telapak tangan kita di telinga kita, lalu kita hardik suaranya, jangan gitu, jangan ganggu saya gitu. Udah begitu. Berarti itu udah cukup terbantu ya. Iya. Tapi bagusnya juga, sebenarnya Ibu sudah bisa melakukan sendiri gitu. Coba untuk cara yang kedua yang pada siang hari. Oh iya, untuk cara yang kedua, suster Revina mengajarkan cara berbincang-bincang apabila saya masih mendengar suara-suara yang mengganggu. Jadi saya bisa pergi ke kamar teman saya. Nanti saya panggil teman saya. Kalau nggak ada teman, saya bisa panggil suster-suster yang ada di luar dan mengajar berbincang-bincang. Pinter Ibu ya. Tangan dulu buat Terima kasih. Iya. Oke, baik Ibu. Baik, berarti si Ibu udah cukup pinter ya sudah untuk mencegah gimana suara-suara itu datang lagi atau enggak. Oke Ibu, baik. Ini kita kan sudah bercakap-cakap nih. Bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah Lebih tenang dan ya saya bisa mengatur emosi saya dan bisa mengurangi halusinasi saya. Bagus. Oke Ibu, berarti Ibu sudah ingat ya Bu ya kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat pagi sama siang. Oke Ibu, sebelumnya saya ingin langsung memasukkan jadwal saja seperti yang sebelumnya Ibu. Boleh ke atas Ini ya? Iya. Nah ini yang dari suster tadi Oke. siang. Iya Ibu, nanti saya izin untuk memasukkan jadwal-jadwalnya ya Bu ya. Kita langsung saja ya.
Nah ini Bu sudah ya Bu ya. Oke. Oke, nanti saya juga ingin memberikan terapi komplementer Ibu. Soalnya nanti kan Ibu perlu juga bertahap untuk mengonsumsi obat juga agar makin tidak keberatan gitu. Oke. Ini untuk obatnya ya Bu ya. Oke. Oke. Iya Ibu. Oke Ibu, untuk jadwal besok pagi sepertinya nanti kita akan ketemu lagi atau siang ya. Kita bikin jadwal kontrak waktunya. Ya. Ibu besok mau di jam berapa? Mau jam 10 saja. Oh jam 10. Oke. Jam 10 ya Bu. Oke. Terus ketemunya mau di mana? Di sini aja. Di sini lagi aja. Iya. Oke siap. Oke baik Ibu. Oke nanti berarti sudah selesai ya. Berarti untuk besok kita akan ketemu lagi ya Bu ya. Ya. Oke, baik Ibu saya permisi ya. Oke, Terima kasih Ibu. makasih. Ya. Permisi. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Sabrina. Saya yang bertugas pada malam hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ayo. Bagaimana Bu kemarin sudah dilakukan latihan tarik nafas dalam, terus juga Ibu sudah pukul kasur dan bantal. Bagaimana kalau misalnya hari ini kita ulangi lagi? Mau? Bisa harus mukul-mukul bantal. Iya. Oke, baik sekali Bu melakukannya. Apa yang Ibu rasakan selama melakukan latihan tadi? Baik. Lumayan lah. Lebih lega ya Bu ya. Bagus, coba saya lihat jadwal harian kemarin. Oke, bagus Ibu. Kalau gitu tarik nafas dalamnya dilakukan sendiri, Ibu bisa tulis M. Nah jika Ibu lupa dan diingatkan oleh perawat, nanti ditulisnya B. Nah setelah itu jika misalnya Ibu tidak melakukan, diberi tanda T ya Bu. Artinya Ibu belum melakukannya. Bagaimana kalau sekarang kita latihan cara bicara untuk mencegah marah? Mau? Boleh ya Bu ya. Di mana enaknya kita berbincang-bincang kalau di sini? Bagaimana? Oh, di sini. Terus berapa lama Bapak? Langsung aja kan? Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Jangan lama. Kalau misalnya 20 menit? 10 aja. 10 menit ya. Sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik nafas dalam atau pukul bantal dan sudah lega, maka kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 caranya Bu, yaitu meminta dengan baik tanpa marah-marah, dengan nada suara yang rendah serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Misalnya, Ibu meminta uang kepada suami Ibu untuk membeli baju, meminta dengan cara Pak, saya perlu uang untuk membeli baju. Nanti dapat dicoba di sini untuk meminta baju, minta obat dan lain-lain. Coba Bapak nanti dapat dicoba di sini untuk meminta baju, meminta obat dan lain-lainnya. Coba Ibu praktikkan. Pak, saya mau minta uang buat beli baju. Kita menolak dengan baik ya. Jika ada yang menyuruh dan Ibu tidak ingin melakukannya, katakan maaf saya tidak dapat melakukannya karena sedang sibuk atau sedang ada kerjaan. Coba bisa Ibu praktikkan. Maaf, saya tidak dapat melakukannya karena saya sedang sibuk. Nah, bagus Bu. Kemudian mengungkapkan perasaan kesal jika ada perkataan orang lain yang membuat Ibu kesal. Ibu dapat mengatakan, saya jadi ingin marah karena perkataan itu. Coba Ibu praktikkan. Saya jadi ingin marah dengan perkataan itu. Bagus Bu. Nah sekarang kita masukkan latihan tadi ke dalam jadwal lembar sehari-hari Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Jadi sekarang kita punya berapa cara untuk mengontrol marah? Apa saja Bu?
tarik nafas, pukul bantal, sama tadi berbicara dengan baik. Oke, Ibu bisa sebutkan cara bicara yang baik untuk mencegah marah? Yang berbicara dengan baik, melakukan dengan baik, dan mengungkapkan rasa-rasa. Dengan cara berbicara dengan baik, meminta dengan baik, dan menolak dengan baik. Bagus sekali Bu, sekarang kita masukkan ke dalam kegiatan sehari-hari ya Bu. Bagaimana kalau setelah jam makan bersama dan sore hari? Baik Ibu, jika tidak ada yang dibantu lagi, saya pamit ya Bu, selamat malam. Selamat malam Adik. Malam perkenalkan, saya Farah Syifa, bertugas dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Saya kedatangan saya di sini tujuannya untuk membicarakan masa depan Ade agar Ade dapat bisa mengenalikan dorongan diri Ade ya. Sebelumnya Ade namanya siapa? Caca. Umurnya 18. Baik, waktunya 15 menit Ade. Ade mau gimana? Semoga ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan gimana perasaan Ade sendiri. Baik ya. Masih ada keinginan gitu. Baik, coba sekarang Ade cerita harapan masa depan Ade. Saya ingin punya pekerjaan tetap, ingin punya rumah, punya mobil, dan punya keluarga. Baik, saya akan menunjukkan cara supaya masa depan Ade bisa lebih baik ya. Caranya Ade harus berpikir positif, tenang, selalu beribadah dan berdoa, terutama belajar. Terus belajar membuat kita sukses. Jika Ade merasa tertekan, Ade jangan mudah menilai masa depan Ade. Maka rada tertekan Ade akan menghilang dan Ade menjadi tenang lagi. Bagaimana? Apakah Ade bisa melakukannya dan bagaimana? Bisa. Bagaimana perasaan Ade setelah kita berbicara? Saya merasa tenang. Merasa tenang ya. Coba dalam hari ini Ade menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda dari Ade tadi ya. Baik deh, karena ini sudah selesai, saya memberikan cara mengatasi masalah risiko bunuh diri. Ade tinggal mempraktikkan dan menjalankannya saja ya. Untuk baik Ade, sekarang kita masukkan kegiatan hari ini Ade ya. Sekarang coba Ade tulis di sini. Sudah ya. Untuk selanjutnya Ade mau melanjutkan kegiatannya di mana? Di taman. Di taman ya. Mau jam berapa? Jam 9. Baik, di taman jam 9 ya. Baik sih ya, kita sekarang sudah selesai ya. Sekarang Ade tinggal istirahat, tidur, dan saya tinggal ke nurse station ya. Selamat tinggal Ade. Baik teman-teman, sekarang kita lakukan evaluasi tindakan ya untuk yang shift pagi. Untuk di ruangan RPK shift pagi siapa? Sudah melakukan tindakan apa saja? Hari ini sudah melakukan teknik relaksasi saja dan nanti siang akan dilanjutkan oleh teknik fisik yaitu memukul bantal. Pasiennya sudah tampak kooperatif atau masih belum kooperatif, masih melakukan kekerasan, memukul orang. Berarti untuk tindakan lanjutnya Itu memukul bantal. Oke baik. Selanjutnya kita di RBD Ya, sudah melakukan tindakan apa saja? baru berbincang-bincang. Terus juga untuk pasiennya dia masih tertekan, dan tindakan lanjutnya teknik berpikir positif. Untuk yang di halusinasi? Tadi sudah melakukan tindakan menghadap, namun pasiennya masih kurang kooperatif ya, dia masih mendengar suara terus nanti untuk
boleh langsung operan dengan yang shift siang ya. Oke teman-teman, untuk yang shift siang bagaimana? Aman ya. Oke, kita langsung lakukan evaluasi tindakan ya. Untuk di ruangan halusinasi bagaimana? Untuk di ruangan halusinasi, pasien atas nama Ibu Rifa sudah dilakukan tindakan kedua, yaitu tindakan mengajarkan bincang-bincang orang lain untuk mengontrol halusinasinya. Saat dilakukan tindakan, Ibu Rifa masih kurang kooperatif, tetapi sudah bisa mengontrol dirinya lumayan. Untuk tindakan selanjutnya akan dilanjutkan oleh shift malam, yaitu mengevaluasi kembali apa yang sudah diajarkan, lalu mungkin terapi memberi obat. Untuk di ruangan RPK bagaimana? Pasien atas nama Ibu Ayu, usia 25 tahun. Pasien masih suka marah-marah dan masa kesal dan masih suka memukulin orang. Di hari pertama sudah dilakukan teknik relaksasi napas dalam, dan hari selanjutnya dilakukan teknik memukul bantal dan pasien masih cukup tenang. Untuk di ruang RBD, Pasien atas nama Ade Caca, pasien sudah sedikit tenang dan sudah tidak tertekan lagi. Pasien mengikuti latihan berpikir positif dengan baik. Terus nanti tindakan selanjutnya itu diskusikan harapan dan masukan pasiennya. Oke, yang di siang boleh langsung operan dengan malam ya. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Gimana nih yang shift malam? Aman. Aman ya. Oke, kita lakukan evaluasi tindakan ya. Untuk di ruangan RPK bagaimana? RPK atas nama pasien Bu Ayu, dia sudah kooperatif, cukup kooperatif, dan juga sudah melakukan tindakan yang sudah diulang dari perawat 1 dan perawat 2 untuk mengevaluasi. Nah, yang saya lakukan juga terapinya yaitu memberikan contoh kalimat-kalimat yang lebih baik yang digunakan oleh Ibu Ayu. Untuk tindakannya juga masih dilanjutkan. Lanjut ke ruangan halusinasi bagaimana? Untuk ruangan halusinasi ini pasien atas nama Rifa, Ibu Rifa ya, dan dalam kondisi sudah mulai membaik. Dengan monitor tadi saya sudah memberikan terapi. Dengan memberikan terapinya itu mengingat kembali si pasien tersebut apa yang dia sudah terapi dari pagi sampai siang tadi. Untuk hasilnya itu pasien tersebut bisa melakukan dengan yang baik, dengan terapi-terapi yang sudah dilakukan. Terus saya memberikan terapi farmakologi pada si pasien tersebut. Oke, untuk ruangan yang terakhir, ruangan RPD bagaimana? Untuk pasien atas nama Caca, usia 18 tahun, pasien sudah mengatakan sudah tidak ingin bunuh diri lagi, sudah tampak rasa tenang, tapi perlu dibimbing lagi, diobservasi lagi, dilanjutkan prosedur. Oke, kalau begitu yang shift malam boleh langsung pulang, tapi seminggu itu silakan operan dulu pada yang shift pagi ya. Oke,